Pada praktikum kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan dua vektor nilai tengah. Pada pengujian dua nilai tengah di univariate, ya di sini ada ilustrasi, misalkan kita mau membandingkan dua metode pengajaran di dua kelas yang berbeda dan ingin dilihat berdasarkan nilai matematikanya mana yang paling baik. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ingin dibandingkan itu lebih dari satu peubah? Misalkan di sini kita ingin melihat kelas mana yang lebih unggul antara satu dengan yang lainnya. Dan yang dilihat tidak hanya berdasarkan nilai matematika, tapi juga berdasarkan nilai fisika dan juga nilai kimianya. Nah, untuk dapat memecahkan permasalahan seperti ini, biasanya kita dapat melakukan pengujian dengan menggunakan pengujian vektor rataan dua sampel. Untuk melakukan uji T kuadrat Hotelling untuk dua nilai tengah ini, di sini kita harus lihat dulu bagaimana kondisi antara kedua sampel yang kita ambil. Ya, di sini ada sampel yang saling bebas dan juga berpasangan. Jadi kalau kedua sampel tersebut memiliki pasangan secara alami, ya, ini biasanya kita cari dulu selisih antara kedua pengamatan tersebut, lalu kita bisa lakukan uji T kuadrat Hotelling seperti yang kita lakukan di satu populasi. Nah, sedangkan kalau kedua sampelnya ini saling bebas, ya, di sini yang perlu kita lihat apakah kedua sampel tersebut memiliki asumsi keragaman populasi yang sama atau asumsi keragaman populasi yang tidak sama. Yang pertama, jika asumsi ragam di populasi kedua sampel tersebut sama, ya, ini yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengujiannya. Hipotesis yang kita susun seperti ini, ya. Delta 0 ini nilainya bisa 0, bisa juga ada sesuai dengan nilai yang mau kita uji. Nah, lalu statistik uji yang kita gunakan adalah T kuadrat. Nah, di sini yang perlu kita cek adalah kita harus mencari dulu nilai S gabungannya dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, nanti kriteria penolakan H0-nya dilakukan jika T kuadratnya ini lebih besar daripada C kuadrat. Dengan N adalah banyaknya sampel dan P adalah banyaknya peubah atau variabel. Nah, kondisi yang kedua di mana asumsi ragam dari kedua populasi ini tidak sama, ya. Hipotesis yang kita gunakan masih sama, ya. Namun sedikit berbeda pada perhitungan T kuadrat Hotelling-nya. Di sini kita tidak perlu mencari S gabungannya. Nah, untuk kriteria tolak H0-nya, kita menolak H0 jika T kuadratnya ini lebih besar dari chi-square alpha, P. Oke, sebagai ilustrasi, ya, di sini ada suatu penyakit di mana penyakit tersebut bisa diukur dari 3 komponen. Yang pertama, tinggi demamnya, lalu tekanan darah rendahnya, lalu nyeri tubuh yang dirasakan oleh penderita. Dilakukan penelitian, ya. 20 orang diberi obat baru, ya, sedangkan 18 orang diberikan placebo. Ingin dicek apakah memang obat baru ini berpengaruh terhadap penyembuhan penyakit tersebut. Oke, ini adalah hasil pengukuran dari kedua sampel yang diambil tadi, ya, sampel yang diberikan obat maupun sampel yang hanya diberikan placebo. Oke, pertama-tama kita cari dulu rataannya, ya, dari masing-masing sampel X bar D dengan X bar P. Lalu kita cari selisih antara kedua rataan tersebut dan kita cari juga matriks ragam-peragam atau matriks covariance dari sampel yang drug dan sampel yang placebo. Nah, menggunakan rumus tadi, ya, kita hitung matriks S gabungannya. Oke, setelah itu kita susun hipotesisnya, ya, karena tadi yang ingin diuji apakah rata-rata dari ketiga komponen tersebut antara yang mendapatkan obat dengan yang mendapatkan placebo ini sama atau tidak, ya. Makanya di sini untuk delta 0-nya isinya 0 saja, ya. Tidak ada nilainya. Lalu kita hitung T kuadratnya, kita masukkan tadi selisih antara rataannya, ya, di sini dan di sini, ya. Lalu kita masukkan S gabungannya yang ini. Nah, diperoleh nilai T kuadrat Hotelling-nya 4,1161. Selanjutnya kita hitung titik kritisnya. Titik kritisnya sini adalah C kuadrat, ya. Nah, ini kita kalikan faktor koreksinya dengan F-nya. F ini kita lihat dari tabel F, sesuaikan alfa yang mau kita gunakan dengan derajat bebasnya.
Oke, diperoleh ternyata C kuadratnya adalah 9,15. Nah, karena T kuadrat kurang dari C kuadrat, maka kesimpulannya ini kita terima 0. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara vektor rata-rata untuk obat dan placebo. Nah, di sini bisa kita memberikan bukti bahwa obat tersebut ternyata tidak efektif dalam mengurangi gejala-gejala tadi.